Cerdas berbagi, cerdas bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saat ini untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan haji. Di dalam ilmu manasik haji, haji itu terbagi kepada 3. Ada haji ifrad, ada haji qiron, ada haji tamattu. Haji ifrad adalah mendahulukan haji, membelakangkan umrah, dan tidak ada kewajiban bayar dam. Sedangkan haji qiron adalah menggabungkan 2 niat, haji dan umrah, dan ini kewajiban bayar dam. Sedangkan yang ketiga adalah haji tamattu. Haji tamattu yaitu mendahulukan umrah, membelakangkan haji, dan haji tamattu ini sama dengan haji qiron, yaitu wajib bayar dam. Jamaah yang berbahagia, karena berdasarkan pengalaman, jamaah haji Indonesia mayoritas adalah mengerjakan haji tamattu. Seperti kami di KBIH DKI Jakarta, khususnya Khairul Ummah, kami melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu tadi sudah dijelaskan, yaitu mendahulukan umrah dan membelakangkan haji, dan ini wajib dam. Lalu bagaimana prakteknya? Prakteknya pertama, setelah kita berangkat dari Indonesia, apakah kloter gelombang pertama maupun gelombang yang kedua, katakanlah kita gelombang yang pertama, maka setelah kita terbang, langsung kita menuju Madinah. Begitu kita sudah berada di Madinah, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sholat arba'in, 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian kita ziarah ke Raudhah, kita ziarah ke Makom Rasulullah, kita ziarah ke kuburan Baqi, kemudian kita berziarah ke masjid-masjid yang ada di lingkungan Masjid Nabawi, apakah itu Masjid Gomama, kemudian Masjid Abu Bakar, kemudian Masjid Sayyidina Ali, kemudian Masjid Bilal bin Rabah, dan termasuk masjid-masjid dan juga tempat bersejarah yang lainnya yang ada di sekeliling Masjid Jami Nabawi. Kemudian setelah itu jamaah juga kegiatan yang ada di masjid atau di Madinah itu, yaitu biasanya kita diajak ziarah ke Masjid Quba. Dan usahakan jamaah yang berbahagia ketika ziarah di Masjid Quba, dari hotel kita dianjurkan punya wudhu, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari pondoknya, dari rumahnya, summa ata ila Qubain, kemudian dia mendatangi ke Masjid Quba, fasalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah, orang itu dapat pahala 1 kali umroh. Luar biasa. Kemudian setelah kita dari Quba, lalu kita langsung biasanya ke Jabal Uhud, di mana Jabal Uhud itu ada para syuhada, 70 para syuhada. Salah satu di antaranya adalah pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah. Dari Jabal Uhud kita biasa ke kebun kurma. Kemudian dari kebun kurma langsung kita ke Masjid Qiblatain. Dari Masjid Qiblatain masih banyak tempat-tempat yang lain. Katakanlah di Madinah kita sudah 8 hari. 8 kali 5 berarti sudah 40 hari. Itulah yang disebut arba'in. Setelah itu kita besoknya hari ke-9 kita siap-siap
untuk pelaksanaan umroh, yaitu pelaksanaan haji tamatu, mendahulukan umroh. Nah, jamaah yang berbahagia, jangan lupa, pertama, ketika kita siap-siap untuk melaksanakan haji tamatu, yaitu mendahulukan umroh dulu, maka kita boleh mandi sunnah ihram di hotel, ya, yaitu di Madinah. Katakanlah kita berangkat jam 8, pada sholat subuh kita sudah mandi sunnah ihram. Kemudian begitu kita jam 8 pergi, kita sudah siap memakai pakaian ihram, kemudian kita sudah punya wudhu, kemudian kita berangkatlah ke Masjid Bir Ali yang disebut dengan Mikot Makani. Mikot Makani artinya tempat untuk memulai pelaksanaan umroh atau haji. Kebetulan kita pelaksanaan umroh, maka mikotnya adalah di Bir Ali atau Abyar Ali. Setibanya kita ke Masjid Bir Ali, jamaah yang berbahagia, kalau yang sudah punya wudhu, silahkan langsung masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, beres, baru melaksanakan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihramnya yaitu seperti biasa, usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Begitu. Setelah kita beres sholat sunnah ihram, maka kita keluar kumpul. Tapi bagi jamaah yang belum punya wudhu dulu ya, baru nanti masuk ke masjid. Setelah kumpul semuanya jamaah di halaman Masjid Bir Ali, maka pembimbing atau juga kepala regu mengumpulkan jamaah, menghitung jamaah, langsung apakah di situ mau niat langsung untuk pelaksanaan umroh ataukah mau di mobil saja. Saya berharap supaya ada kebersamaan jamaah itu, di situ kita niatnya. Nah, niatnya bagaimana? Bisa dua jamaah, jangan lupa nih. Bisa niat yang pendek. Contoh, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Sah. Atau niat yang agak panjang, boleh. Yaitu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan umroh dengan ihramnya karena Allah Ta'ala. Setelah kita niat, sunnah baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh. Nah, nanti ketika kita berada di mobil, ya, kita sudah niat, kita terus baca talbiyah. Nah, ketika baca talbiyah, bagi laki-laki suaranya dinyaringkan, bagi ibu-ibu pelan saja. Supaya baca talbiyahnya ada semangat, boleh pakai variasi. Contoh, kalau kami biasanya menggunakan variasi macam-macam. Bisa seperti biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nih, jamaah bisa bareng. Ulangi ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, itu di perjalanan. Kalau kita bosen nada seperti itu, boleh seperti ibu-ibu di Majlis Taklim di Jakarta. Contoh, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu terus sampai ke Mekah. Setelah kita sampai ke Mekah, kemudian kita istirahat, nunggu keputusan dari ketua regu, ketua karom, rombongan, yaitu untuk mengambil kunci dan membagi hotel atau membagi kamar-kamar. Kita semua ingat kepada jamaah, awas perhatikan, dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, itu kondisi kita sedang memakai pakaian ihram. Awas, hati-hati, ada larangan yang paling yang harus diperhatikan oleh jamaah, 3 perkara. Allah katakan dalam Al-Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tuh, 3 perkara. Pertama, pala ropas. Awas, hati-hati. Ropas itu apa? Ucapan yang jorok, ucapan yang kotor, ucapan yang menimbulkan hawa nafsu birahi, ucapan yang tidak bermakna, ucapan tidak ada faidah, ya, itu harus dihindarkan oleh kita. Berarti kita harus bertutur kata yang bagus, yang disebut oleh Nabi tibul kalam atau tayyibul kalam, tutur kata yang indah, itu yang bagus. Jadi kita tidak boleh ropas, ya, itu satu. Yang kedua, tidak boleh pusuk. Kita melakukan dosa sekecil apapun, ya. Pusuk itu artinya apa? Dosa pasek. Dosa pasek itu artinya apa? Contoh kecil, ya. Banyak sekali kita dilarang, ya, di dalam umroh itu mencabut jenggot, mencabut rambut-rambut, memotong kuku, ya kan? Kemudian kita tidak boleh untuk pacaran apalagi, ya kan? Menikah apalagi, memotes dedaunan, membunuh binatang, pakai wangi-wangian, dan lain sebagainya. Pokoknya kita tidak boleh pusuk, artinya harus terus ibadah, ya, harus berbuat baik, berbuat baik. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang sudah niat untuk umrah, kemudian dia baca talbiyah dengan ikhlas karena Allah, dia hanya limardotillah, maka orang itu kalimat demi kalimat yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, itu bagaikan pepohonan yang punya dedaunan yang sudah kering kerontang, lalu digerak-gerak dengan angin, maka dia pada jatuh. Demikian pula dosa-dosa kita. Begitu kita niat umrah, kemudian dengan ikhlas karena Allah, kemudian kita ucapkan talbiyah, kita ucapkan kalimatun thayyibah, subhanallah, dosa kita akan rontok semuanya, ibu dan bapak. Oleh karena itu, tidak boleh kita ropas, tidak boleh kita pusuk, terus kita nilai kebaikan, ibadah. Kemudian yang ketiganya, wala jidal. Jangan sampai suami istri berantem mulut, apalagi fisik. Dengan teman, ada masalah sedikit, ribut, kacau. Tidak. Awas, hati-hati. Hati-hati, terus sampai ke Mekah. Begitu kita sudah istirahat di Mekah, kita bagi kamar, sudah bagi kamar, jaga hati-hati. Karena berdasarkan pengalaman, ya, ada kadang-kadang kami jumpai
setelah sampai dari Madinah, jamaah istirahat di hotel Mekah. Begitu keluar dari kamar, mereka sudah memakai pakaian biasa. Pakai baju, pakai sarung. Lalu saya jumpai orang itu, "Pak, kan Bapak belum tawaf, Bapak belum tahallul, Bapak belum selesai. Kok kenapa sudah memakai baju gini?" Dia bilang apa? "Gerah Pak Ustadz, gerah Pak Haji." Nah, karena itu tidak tahu mereka, karena saking bodohnya mereka, akhirnya seperti itu. Ini jangan sampai terulang seperti itu. Makanya saya ingatkan kepada seluruh jamaah, begitu sampai ke Mekah dalam kondisi memakai pakaian ihram, jaga hati-hati. Jangan sampai larangan-larangan itu ditabrak, dilanggar oleh kita. Nah, setelah kita beres, kita istirahat, udah ke bagian kamar, koper kita juga udah selesai, nanti ada pengumuman dari ketua kloter atau ketua rombongan, mari kita laksanakan tawaf. Maka berangkatlah ibu dan bapak ke Masjidil Haram. Pastikan yang pertama jamaah sudah kumpul, ya. Kemudian yang kedua, pastikan kita mau tawaf ini harus sudah punya wudhu. Kemudian yang ketiga, pastikan ketika kita mau tawaf, kita mulai dari sudut Hajar Aswad. Kemudian yang keempat, pastikan oleh kita ketika sudah berada di Hajar Aswad, dalam hati kita niat aku melaksanakan tawaf 7 kali putaran dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, pastikan bahwa putaran kita sampai 7 kali putaran dengan sempurna, yaitu tawaf itu diawali dari sudut Hajar Aswad, diakhiri sudut Hajar Aswad sampai 7 kali putaran. Begitu sudah beres tawaf itu, kemudian kita sholat sunat tawaf di Maqam Ibrahim yang menghadap ke Multajam. Beres itu kita minum air Zam-Zam, kemudian kita laksanakan sa'i. Sa'i sampai 7 kali balikan, dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Setelah beres, selesailah itu sa'i, kemudian tahallul, gunting rambut. Itulah yang disebut perjalanan haji tamattu, mendahulukan umroh. Umroh itu apa? Insya Allah nanti kesempatan yang lain saya akan menjelaskan apa arti umroh dan apa arti haji. Ini baru ringkasan perjalanan ibadah haji tamattu, mendahulukan umroh, dan ini baru umroh dulu, baru nanti kita akan menjelaskan pelaksanaan haji. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu jangan menyerah, cerdas bersama di khairul ummah, maju bersama di khairul